Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Zakat adalah salah satu perintah dari Allah SWT pada kaum muslimin yang memiliki harta yang sudah mencapai satu nisab dan sudah 1 tahun atau mencapai haul, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya. Karena dengan kita membayar zakat berarti kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan kita tidak perlu khawatir harta yang kita zakatkan atau diinfakkan di jalan Allah pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, dan hartanya akan berkah. Karena harta yang dizakatkan atau diinfakkan itu harta yang kekal, yang terus dilipat gandakan oleh Allah SWT. Adapun harta yang hanya disimpan dan tidak dizakatkan, maka ini akan mengakibatkan harta kita tidak berkah dan mungkin akan mengundang berbagai musibah. Dan nanti di yaumil qiyamah kita sungguh sangat rugi, karena peringatan-peringatan sangat keras yang disampaikan oleh Allah SWT bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Demikian juga dalam hadis-hadis sahih tentang kejelekan bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melaksanakan perintah dari Allah SWT ini, yaitu dengan kita membayar zakat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u maraki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian dijelaskan dalam hadis sahih bahwasanya zakat ini adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khomsin, sahadati alla ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis sholah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. 5. Berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 122. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya zakat ini adalah merupakan perkara penting dalam agama Islam, sebagaimana sholat 5 waktu. Oleh karena itu Allah Ta'ala sering mengiringi penyebutan zakat dalam Al-Quran dengan sholat, agar tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, akan tapi juga memperhatikan hak sama. Namun saat ini kesadaran kaum muslimin untuk menunaikan zakat sangatlah kurang. Di antara mereka menganggap remeh rukun Islam yang satu ini. Ada yang sudah terlampaui kaya masih enggan menunaikannya karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang. Padahal di balik syariat zakat terdapat faedah dan hikmah yang begitu besar yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Kemudian bagaimana sebenarnya pengertian zakat? Dijelaskan secara bahasa, zakat itu berarti tathir atau mensucikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Surat As-Sam ayat 9. Zakat mensucikan seorang dari sifat bakhil dan pelit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian ada juga yang menjelaskan pengertian zakat, bahwa zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang. Menurut istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Kemudian hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah serta orang-orang yang ruku. Kemudian secara syar'i, apa pengertian zakat? Dijelaskan, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul masa 1 tahun dan nisab ukuran minimal dikenai kewajiban zakat. Zakat pun kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan, sedangkan muzaki adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya. Kemudian bagaimana sebenarnya hukum zakat? Ini dijelaskan, zakat ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, dekat dengan waktu disyariatkannya puasa Ramadan. Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak bisa diragukan lagi karena terdapat berbagai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma atau kata sepakat ulama. Dalil yang menyatakan wajibnya zakat diantaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah yang 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah serta orang-orang yang rukuk. Perintah zakat ini diulang di dalam Al-Quran dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali. Kemudian macam-macam zakat. Zakat ini dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, laki-laki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Adapun pengertian zakat mal adalah zakat harta yang harus dikeluarkan oleh seorang karena telah mencapai nisab atau batasnya. Dan zakat mal ini yang jelas ditunaikan kalau sudah mencapai nisab dan haul atau setahun. Kemudian siapa sebenarnya yang berhak mendapatkan zakat? Dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60. Yaitu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 4 mu'alaf, 5 budak, 6 ghorimin, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian dijelaskan bahasanya yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Kemudian orang yang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Kemudian yang ketujuh, bisa sabilillah, pada jalan Allah. Sabilillah adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lainnya. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya atau ibnu sabil. Kemudian apa keutamaannya kalau kita bisa membayar zakat? Yang pertama adalah mensucikan harta. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Di antara keutamaan membayar zakat yang kedua adalah sampai kepada kebaikan yang sempurna. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian di antara keutamaan yang ketiga adalah membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 13, Imam Muslim nomor 45. Wahai saudaraku, sebagaimana engkau mencintai jika ada saudaramu meringankan kesusahanmu, begitu juga seharusnya engkau suka untuk meringankan kesusahan saudaramu. Maka pemberian seperti ini merupakan tanda kesempurnaan iman Anda. Kemudian yang keempat di antara keutamaan kita membayar zakat adalah penyebab masuk surga. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Dhariyat ayat 15 dan 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian dalam hadis dijelaskan, ngan Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tuqiz zakata wa tasilur rahim, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada saya amal perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Jawab Nabi SAW, hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin bab wajibnya zakat. Kemudian di antara keutamaan yang kelima adalah menyelamatkan seorang dari panasnya hari kiamat. Nabi SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 147, dan Syekh Syuaib Al-Arnaud menyatakan bahwa sanad hadis tersebut adalah sahih. Kemudian di antara keutamaan kita membayar zakat adalah yang keenam, menambah harta. Terkadang Allah membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati, sebagaimana terdapat dalam hadis yang artinya manaqasat shadaqatum mimmal, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2558.
Kemudian yang ketujuh, di antara keutamaan bayar zakat adalah zakat akan meredam murka Allah. Dalam hadis disebutkan, innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek atau su'ul khotimah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 664. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib dari sisi ini. Kemudian yang kedelapan, di antara keutamaan orang yang mengeluarkan zakat adalah dosanya akan diampuni. Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu tudfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma'an-nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 614. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Kemudian di antara keutamaannya yang kesembilan adalah akan dilipat gandakan pahalanya. Allah SWT berfirman dalam surat Rum ayat 39, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudnifun. Yang artinya, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian kalau kita menunaikan zakat fitri yang kita tunaikan sebelum sholat Idul Fitri, ini diantaranya keutamaannya adalah sebagai pembersih kata-kata keji. Rasulullah SAW bersabda, zakat al-fitri tukhrotul lisso'imi minal lagwi warrofathi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji yang dikerjakan waktu puasa, dan bantuan makanan untuk para fakir miskin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian kalau kita melaksanakan zakat fitri, maka sebaiknya sebelum sholat, karena inilah yang disebut dengan zakat fitri. Rasulullah SAW sabda, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun, waman addaha ba'da sholati fahiya sodaqotun minas sodaqot. Barang siapa yang bayar zakat fitri sebelum sholat id, maka termasuk zakat fitri yang diterima. Dan barang siapa yang membayarnya sesudah sholat id, maka termasuk sedekah biasa, bukan lagi dianggap zakat fitri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana kalau orang tidak mau membayar zakat, padahal sudah mampu memiliki harta satu nisab dan sudah mencapai 1 tahun? Maka ini ada peringatan yang sangat keras. Yang pertama, hartanya akan dikalungkan pada hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180, wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka janganlah kita kikir, enggan untuk membayar zakat, karena ini sangat besar sekali resikonya. Yang kedua, akan disiksa di neraka. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatughwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri.
maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kemudian di antara peringatan bagi yang tidak membayar zakat, ini yang ketiga, diberi gelang api. Ngan Amr bin Suaib ngan abihi ngan jadi anam ro'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatul laha wa fi yadi ibnatiha masakatani walidotani min dahabin faqala laha atu'tini zakata hada qalat la qala ayasurruki ayusawwirokillahu bihima yaumal qiyamah siwaroini minnar fakhallaqathuma fa'alqathuma ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jal wali rasuli. Dari Amr bin Suaib, dari kakeknya, bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak wanitanya yang di tangannya terdapat 2 gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini? Dia menjawab belum. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan menggelangkan kepadamu pada hari kiamat dengan 2 gelang dari api neraka? Maka wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 1563, An-Nasai nomor hadis 38, At-Tirmidzi 637, dan Imam Ahmad 178 dengan sanad sahih. Kemudian di antara kejelekan orang yang tidak mau membayar zakat, yang keempat adalah hartanya diserupakan ular jantan yang menyiksanya. Man Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mustilalahu maluhu sujahan akrongalahu zabibatani yutawakuhu yaumal qiyamah ya'khudu bilih zamataihi yakni bisid koihi yakul ana maluka anakan zuka summa tala hadil ayah wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa sarrul lahum sayutawakuna ma bahidu bi yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi harta oleh Allah Azza wa Jal, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan berubah pada hari kiamat menjadi seekor ular berkepala putih, karena banyak racunnya, serta memiliki 2 titik hitam di atas matanya atau 2 taring, lalu memakan dengan kedua tulang rahangnya, taringnya pada hari kiamat. Lalu mengatakan, akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu. Kemudian baginda membaca ayat ini. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikaruniakan Allah pada mereka dari kemurahannya menyangka bahwa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan dia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan atau disiksa di leher mereka apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 180. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 4199. Demikian menakutkannya apabila kita tidak membayar zakat. Kemudian yang kelima, di antara keburukan bagi orang yang tidak mau membayar zakat adalah menjadi penyebab tidak turun hujan. Nabi SAW bersabda, walam yamna'u zakata amwalihim illa muningul qatra minas samai walau lal bahaimu lam yumtoru. Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 4019, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian saudaraku, jika kita sudah memiliki harta 1 nisab dan sudah mencapai waktu 1 tahun, maka segeralah tunaikan zakatnya. Sebab kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka bersegeralah untuk menunaikan zakatnya. Kemudian ini ada tabel tentang bagaimana cara kita mengeluarkan zakat dan ukurannya.
Ini ada tabel perhitungan zakat, baik zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat emas perak, zakat pertanian, zakat tabungan. Kemudian ini ada nisab mal dari jenis harta, yaitu emas, perak, sapi atau kerbau, kambing, domba, pertanian, uang kontan, perdagangan. Kemudian ini tentang zakat fitrah, yaitu besarannya ada 2,5 gram atau 3,5 liter, atau ada yang bayar dengan 3 kilo. Demikian yang bisa disampaikan, maka marilah kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah ini. Jika kita sudah memiliki harta 1 nisab dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka keluarkan zakat kita. Karena dengan kita mengeluarkan zakat, berarti kita akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Dan kita tidak perlu khawatir, Allah SWT akan mengganti harta yang kita zakatkan atau diinfakkan di jalan Allah. Dan janganlah kita takut miskin. Dan kita tentunya akan berbahagia nanti insya Allah pada hari kiamat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.